وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk melangkah demi langkah menuju ke dalam masjid. Allahumma a'inni ala dzikrika, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahabat Mu'az diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya hakikat daripada ibadah itu adalah kita ditolong. Sisi positifnya, apabila kita mengetahui hakikat pertolongan itu, maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita bisa melangkah, kita bisa berjamaah di sini karena dipilih oleh Allah dari sekian hambanya. Kita termasuk daripada hamba yang beribadah pada saat ini. Alangkah terima kasihnya kita kepada Allah, di mana para saudara-saudara kita masih sibuk dengan urusan duniawinya. Kita alhamdulillah diberikan kelapangan dan kemudahan. Baik, sekedar pancingan daripada ayat yang akan kita bahas materinya malam hari ini. Patut berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dalam satu sisi kita aman, tidak ada kerjaan untuk memelihara kitab kita. Kenapa? Karena Allah yang menjaminnya. Seolah-olah demikian Allah cantumkan di dalam ayat 9 Al-Hijr ini. Terbukti pada hari ini kita lihat bagaimana anak-anak kita yang usia dini sudah menghafal Al-Quran. Itu sebenarnya bentuk daripada kebenaran surah Al-Hijr ayat 9. Mereka menghafal dengan mudahnya, anak-anak kita tadi, dan mereka menjadi junud tentara-tentara Allah yang Allah tebar di muka bumi ini untuk memelihara Al-Quran. Jangankan barisnya, jangankan tasydidnya, titiknya aja taubah kada bisa Al-Quran. Ba jadi nun, nun jadi ba, kada bakalan bisa. Itulah bukti kebenaran bahwa Allah yang memelihara daripada Al-Quran tersebut. Namun dinamikanya kita di dalam beragama, selain daripada kaum-kaum yang di luar daripada rel agama memahami Al-Quran, memahami Islam, yang mereka disebut sebagai kaum liberal. Mereka terlalu luas, terlalu lebar memaham agama. Cuman 3 faktor yang kita diwajibkan untuk menuntut di dalam agama kita, sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril. Mal iman, mal ihsan, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Itulah pokok agama. Namun oknum-oknum tadi, kelompok-kelompok tadi, mereka mencoba menggiring opini kita, menyibukkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting, namun dibumbu-bumbui seolah-olah itu adalah agama. Apa agama Khadijah bilangnya hari ini? Adakah pertanyaan tersebut di dalam agama kita? Tidak ada. Tapi begitu bebasnya mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan, mereka berkelit dengan alasan mencerdaskan umat Islam. Alasannya demikian, supaya umat Islam berpikir, ya kalau umat Islam bisa memecahkannya. Yang terjadi permasalahan apabila pertanyaan itu tidak terjawab, maka akidah yang jadi taruhannya.
meragukan terhadap akidah keimanan kita terhadap kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran, kebenaran yaumil akhir. Kenapa? Karena dari awal tadi Rasulullah sudah diobok-obok dengan percampuran agama. Beliau kawin dengan non-muslim. Mereka anggap seperti itu akhirnya. Tapi ketika umat Islam bisa menjawab, mereka dengan mudahnya berkilah, inilah tujuan kami untuk mencerdaskan umat Islam. Ini kerjaan mereka. Namun kita kerucut permasalahannya, kita kembali ke Al-Quran, ke pokok daripada Al-Quran. Apakah kita aman di dalam beragama ketika sisi Al-Quran yang kita ambil? Dengan surah Al-Hijr ayat 9 ini Allah vonis bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dirubah-rubah secara letterlik, secara tulisan. Namun yang kita perlu waspada adalah secara pemikiran. Ini yang perlu kita jaga. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Satu sisi dari tulisan kita teramankan, namun dari segi pemahaman yang kadang-kadang menyusup pemahaman syubhat, akhirnya pun itu merusak kepada akidah syariah di dalam kita beragama. Ini yang perlu dijaga. Dari segi tulisan kita sudah tidak mempunyai pekerjaan hari ini, aman kita. Namun dari segi pemahaman, di situ yang patut kita waspadai. Contoh yang ulun ambil di dalam ayat-ayat yang cukup tajam digunakan oleh oknum-oknum, biasanya untuk mengkelabui pemahaman-pemahaman yang benar di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital, al-ayah, diwajibkan atas kalian itu berperang. Diwajibkan atas kalian itu jihad. Kalau dilihat dari kosakatanya, menimbulkan giroh semangat umat Islam untuk berperang, untuk berjihad. Dan ini dikuatkan oleh bagaimana sirah para sahabat mempertahankan agama. Jangankan harta, jiwa mereka korbankan. Kemudian mereka benturkan dengan surah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bisa dilihat tulisan kutibanya, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus syiyam. Ada dua yang sama. Ini yang mudah mereka memasukkan paham-pahamnya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian puasa. Kenapa hari ini umat Islam ketika disyiarkan, diumumkan bahwa puasa, begitu semangatnya mereka, tapi ketika disampaikan kutiba alaikumul qisos, diwajibkan atas kalian itu qisos, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian itu berperang, kenapa umat Islam kok maju mundur? Nah ini mulai nih mengganggu pola pikir kita. Benar apa demikian cara memaham Al-Quran? Ini ayat-ayat yang tajam nih. Ayat-ayat yang tajam biasanya digunakan oleh oknum-oknum untuk mendoktrin pemikiran kita. Padahal kalimat kutiba ini banyak di dalam Al-Quran. Tidak hanya qital, tidak hanya shaum, namun mengenai wasiat pun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan, al-ayah, yaitu al-wasiyah lil walidain. Diwajibkan apabila sudah muncul tanda-tanda kematian, maka kalian wajib membuat wasiat. Sudahkah demikian kita? Kita langsung mau loncat ke masalah jihad, masalah perang, masalah internal kita di dalam rumah tangga. Apa sudah demikian? Bikin wasiat per 3 hari,
sedangkan itu adalah kutiba juga. Nah, jadi perlu kita waspadai oknum-oknum atau paham-paham yang bisa membuat kita terpancing, padahal itu bukan yang dikehendaki oleh Islam. Makanya ada dua kelompok Bapak di zamannya Rasulullah SAW sudah diprediksi oleh Rasulullah, Rafidhah dan Khawarij. Rafidhah mereka mengobok-obok agama dengan semaunya, mereka membikin syariat tersendiri. Sedangkan Khawarij mereka berpegang dengan syariat namun berlimpatan. Islam tidak demikian. Makanya digelar Khawarij, terusir. Mereka mengaku Islam tapi Islam mengusir dengan oknum tersebut. Itulah paham yang salah. Kita jangankan mengenai masalah hukum-hukum atau putusan-putusan di dalam agama kita. Mengenai masalah makan, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kulu washrobu wala tusrifu. Padahal cuman makan, cuman minum, ada batasan, jangan berlimpatan. Agama pun demikian. Berlimpatannya di dalam agama justru Islam menolak dengan cara tersebut. Jangan sampai kita menilai, oh ini lebih daripada biasanya, berarti ini yang paling baik. Bukan. Standar agama itu sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar dari hal tersebut dan kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan, justru Islam menganggap itu sebuah perbuatan yang ditolak. Perlu dihati-hatikan. Ada lagi di dalam ayat 190, ini yang sering digunakan, bahkan tajam. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan kalian berperanglah, berjihadlah fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, melawan orang-orang yang memerangi kalian, namun wala ta'tadu, jangan kalian berlimpatan. Masih dalam satu ayat ada dua yang perlu kita waspadai. Kalimat perintah yaitu berjihadlah, kemudian kalimat larangan wala ta'tadu, jangan kalian berlimpatan. Artinya ibadah jihad ini ada pembatalnya. Bukan berarti kita simpulkan setiap berjihad pasti surga, pasti bidadari. Belum tentu. Kenapa? Karena di dalam konteks tersebut ada perintah, ada larangan. Ini kadang-kadang yang digembor-gemborkan satu sisinya saja, Bapak. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, belalah agama Allah. Namun dihilangkannya wala ta'tadu tadi. Diiming-imingkan surga, diiming-imingkan bidadari, merasa cukup dengan demikian. Padahal ada ayat yang keberikutnya, masih potongan ayat yang sama, wala ta'tadu. Kemudian ada cara-caranya di dalam syariat kita melaksanakan peperangan, nanti ada. Kenapa materi ini yang dicoba untuk didiskusikan atau diangkat? Karena kita yang sudah bisa menghindari dari paham-paham Rafidhah, paham-paham liberal, ternyata kita masih bisa terpeleset dari pemahaman-pemahaman yang kita pegang dari Al-Quran tadi. Karena jaminan Allah terhadap pemeliharaan Quran dari segi tulisan, namun dari segi pentafsiran hati-hati kita. Hati-hati. Kenapa? Innallah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berlimpatan. Seseorang beranggapan dia sudah berdarah-darah, dia sudah luka, dia sudah habis hartanya untuk agama Allah. Apakah pasti surga? Belum. Ada nanti persyaratan-persyaratannya. Nah, akhirnya bisa disimpulkan syahid ini adalah sebuah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang Allah tunjuk, yang Allah hadiahkan kepada hambanya. Namun kita yang berkehendak ke jalur tersebut harus ikut dengan peraturan-peraturannya. Di sini ada kalimat yang tajam lagi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kalian memperdapati mereka. Ngeri ayatnya. Di mana saja kalian mendapati orang-orang kafir itu, bunuh mereka. Benar secara tulisan, namun secara pentafsiran bagaimana? Bagaimana secara sirahnya Rasulullah SAW yang beliau masih bertetanggaan dengan Yahudi, sampai beliau terakhir umurnya masih tersandar baju perangnya. Apakah beliau tidak mengamalkan dengan ayat ini? Ini pertanyaan kita. Secara letterliknya jelas terlihat, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Ngeri ayatnya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka dari sekira-kira mereka itu mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Potongan ayat ini sudah umum kita dengar. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan sering kita gunakan untuk sesuatu hal yang kita terkena fitnah. Padahal di dalam pentafsirannya fitnah yang dimaksud di sini adalah agama, Bapak. Paham-paham di luar dari Islam itu lebih memudaratkan, maka dari itu lebih baik perangi. Itu maksud ayat ini. Jangan biarkan mereka berkembang, karena mereka itu akan merusak, akan menimbulkan fitnah. Itu maksud letterliknya. Tapi secara pentafsirannya nanti bagaimana, kita coba. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Dan janganlah kalian memerangi mereka, membunuh mereka di dalam Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fihi, kecuali mereka itu membunuh kalian di tempat tersebut, di Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka membunuh kalian, memerangi kalian, maka perangi juga mereka. Kalau standarnya kita musuh tidak dicari, kalau musuh mulai jangan lari, seperti itu. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikian itulah balasan untuk orang-orang yang kafir. Kita coba masuk ke tafsirannya, bagaimana pandangan agama menurut letterliknya Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 inilah. Baik, gambarannya. Qala Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi bin Anas an Abil Aliyah fi qawlihi ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Qala hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qitali bil Madinah. Diriwayatkan dari sahabat Ja'far Ar-Razi, beliau mengambil riwayat tersebut dari Rabi' bin Anas. Kemudian diambil lagi riwayat tersebut dari Abul Aliyah fi qoulihi ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala yang berbunyi tadi wa qatilu fi sabilillah al-ayah. Ternyata ayat ini turun di mana? Qala hadhihi awwalu ayatin. Inilah ayat yang pertama kali nazalat fil qital, turun untuk menyuruh berperang. Ketika itu para sahabat dan Rasulullah sudah bil Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Penuh pertimbangan. Dilihat di kota Madinah sambutan orang-orang Madinah untuk masuk kepada Islam, semangat, banyak yang memeluk kepada Islam. Akhirnya kuat di situ agama Allah. Baru turun ayat perang. Namun ketika para sahabat disiksa, dihalang-halangi, kemudian dagang mereka pun di stop oleh orang-orang kafir di kota Mekah, turunkah ayat mengenai perang? Tidak, belum turun. Belum turun. Jadi tidak sekonyol-konyolnya istilah kita Allah memerintahkan kepada hambanya. Walaupun lillah,
di'la'i kalimatiddin, untuk mengangkat agama Allah. Namun dalam segi hitungan, dari segi jumlah masih belum umat Islam. Ketika di Madinah baru diturunkan ayat qital tersebut. Di dalam tafsirnya, sasaran perang adalah prajurit perang. Jadi yang dibenarkan di dalam agama kita, jihad itu atau perang itu, yang disasar, yang dituju itu adalah justru prajurit perangnya saja, bukan masyarakat. Bahkan ahli agamanya pun tidak boleh dibunuh. Ini tidak masuk logika. Nah, kalau memang seperti letterliknya Al-Quran yang di atas tadi, tujuannya untuk membabat habis agama musuh supaya tidak berkembang, seharusnya instruksinya dan prakteknya justru pemuka agama yang harus dihabisi duluan. Kenapa? Karena mereka adalah sumber fitnah, mereka adalah sumber kekeliruan di dalam beragama, di dalam pencarian ilah Tuhan. Tapi tidak, ternyata agama kita justru ahli-ahli agama jangan dibunuh. Kan aneh, tidak masuk logis kita hari ini memikirnya. Selain prajurit perang tidak boleh diperangi. Siapa itu? Wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Jadi pernah ada dalam satu peperangan Rasulullah melihat ada jasad perempuan. Nah, ketika melaksanakan peperangan yang berikutnya, Rasulullah menginstruksikan perempuan jangan dibunuh, anak-anak jangan dibunuh. Nah, itu ada di dalam hadis Bukhari, dalam Muslim pun ada hadis tersebut. Inilah peraturan-peraturan yang perlu kita. Giroh dalam beragama sangat dituntut. Bahkan perlu dipertanyakan ketika tidak ada semangat kita dalam beragama, dipertanyakan keimanan kita. Namun kesemangatan tadi jangan over. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kita selalu sebagaimana doa kita di dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sedikit saja kita melenceng tidak diakui oleh agama. Terlalu giroh tidak diakui, tidak ada giroh sama sekali pun dipertanyakan keimanan kita. Ini yang perlu kita jaga. Insyaallah kita terhindar dari paham-paham liberal, Rafidhah, Syiah. Namun kita perlu waspada orang-orang yang menjunjung Al-Quran tapi dengan pemahamannya pribadi. Ini yang perlu kita waspada. Kemudian ada riwayat dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini, beliau adalah yang hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun dan pernah mengeluarkan statement, selama 10 tahun bersama Rasulullah tidak pernah mendengar kalimat Rasulullah yang kotor, yang jelek. Jadi Rasulullah itu seperti apa, terjaga sangat luar biasa dari perkataan dan perilakunya. Tapi hari ini kaum liberal tersebut mencoba melumpuhkan karakter-karakter yang sangat luar biasa dari uswatun hasanahnya Rasul. Dicari hubungannya, siapa yang jadi saksi Muhammad menerima wahyu di dalam gua Hira. Dia cuma sendirian pulang kampung ngomong kepada orang bahwa dapat wahyu. Apa benar wahyu itu dari Allah? Apa benar wahyu itu dari Tuhan? Apa itu bukan bikinan Muhammad? Ini kerjaan mereka nih. Dicari sisi-sisi untuk menjatuhkan karakter Rasulullah yang disebutkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah.
Dibuktikan lagi dari sahabat Anas 10 tahun nggak pernah dengar satu kata pun yang kotor dari Rasulullah. Kalau kita di hadapan orang 1 jam ketemu, bisa kita menata perilaku kita. 2 jam bersama sudah mulai gelisah, aslinya kita mau keluar nih. Kejelekan kita mau keluar. Pas orang tadi nginap 3 hari 3 malam di rumah kita, ketahuan buruknya kita. Aslinya kita tadi tidak bisa ditutupi. Tapi Rasulullah 10 tahun bersama Anas bin Malik, tapi tidak pernah terekam oleh sahabat Anas ada kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang uswatun hasanah. Luar biasa. Jadi jangan distandarkan Nabi itu dengan kita. Sama-sama manusia, tapi Rasul itu maksum, dipelihara. Makanya Allah tantang orang-orang yang meragukan dengan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Jika kalian ragu terhadap ayat-ayatku, bikinkan. Jadi jangan cuma ngomong palsu, bikinkan, bilang Allah. Jadi simpel sebenarnya, tidak perlu adu argumen kita. Kalau Al-Quran ini palsu, bikinkan dong, gitu kan. Nah, tidak perlu kita memaksa mereka untuk mengakui kebenaran Al-Quran, tapi kita tantang saja, bikinkan sebagaimana Al-Quran. Tidak ada sampai hari ini, tidak ada yang bisa membuat Al-Quran sampai hari ini. Itu bentuk kebenaran, sebuah tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda, pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Allah. Untuk perang tadi, niat perang tadi adalah pergi dengan nama Allah atas agamanya Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua, diinstruksikan oleh Rasulullah, yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan. Dan janganlah kalian berkhianat. Berkhianat di dalam perang itu termasuk dosa besar. Lari dari medan perang termasuk dosa besar. Kumpulkan ghanimah, halal ghanimah maksudnya. Harta-harta sitaan perang itu dihalalkan. Dan berbuatlah maslahat, artinya sesuai porsinya. Jangan sampai yang tidak bersangkutan dengan perang dihancurkan. Yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ada di dalam Abu Daud, dalam hadis Abu Daud. Dilarang membunuh para biarawan dan biarawati, tidak boleh. Nah, justru hari ini orang-orang yang salah pola pikirnya, justru kanisah-kanisah tersebut yang menjadi target untuk dihancurkan, untuk dibom. Jadi siapa sebenarnya mereka ini? Nah, kalau memang Islam, kenapa demikian? Apa ini cuma propaganda untuk merusak citra Islam? Kita lihat pendahulu-pendahulu kita tidak pernah berpikiran untuk merubah daripada negara ini. Baik. Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77, Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang Allah larang. Jadi isrofnya tadi, berlebihannya tadi yang dipandang oleh agama salah. Makanya ada gelar kelompok Khawarij namanya. Mereka berpegang sangat terhadap syariat, namun opernya tadi, oper di dalam agama, akhirnya Islam mengusir kepada mereka, tidak mengakui dengan paham mereka. Kemudian umat Islam hanya dibolehkan membunuh, mengusir dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu, dan dilarang melampaui batas. Itu kesimpulan dari ayat
yang di atas tadi. Kemudian dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali umat kafir telah memerangi terlebih dahulu di tempat tersebut. Kemudian jika pihak musuh sudah berhenti memerangi dan tidak ada lagi kerusakan, maka diwajibkan untuk berhenti perang. Jadi bukan semaunya kita berperang hanya di jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan melindungi orang-orang musyrik. Nah, di sini yang meminta perlindungan atau di dalam bahasa syariatnya itu kafir dhimmi. Mereka-mereka yang membayar pajak kepada Islam, mereka-mereka yang tunduk atas aturan Islam walaupun mereka tidak memeluk kepada Islam, itu dijamin keselamatannya. Sangat bertolak belakang dengan tulisan letterliknya tadi, bahwa apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, bunuh mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Pada prakteknya ternyata tidak. 14 bahkan hampir ke 15 abad di zaman kita ini mencoba menembus berlebih daripada yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Ini yang perlu bahayanya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjatuhkan ibadah kita, berkumpul di masjid, ta'lim, sholat 5 waktu, kemudian menghilangkan syariat kita untuk menutup aurat, memakan-makan yang haram. Akhirnya apa? Mereka mencoba dari sisi ibadah tapi berlimpatan. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi dari segala sisi mereka. Kalau Rafidhah, mereka itu mencoba mengobok-obok syariatnya. Islam menyatakan dalam pernikahan itu paling maksimal 4. Mereka justru mengobok-oboknya boleh semaunya. Kalaupun tidak semaunya boleh dikontrak-kontrak saja, 1 bulan, 2 bulan, kawin yang lain lagi. Mereka mencoba menghancurkan pokok daripada syariat tadi. Nah, sedangkan Khawarij ini dia mencoba menawarkan ibadah tapi justru itu berlimpatan. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, yang perlu kita waspadai. Dilarang berperang di bulan haram. 12 bulan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita. Namun genjatan senjata itu ada 4 bulan. Bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu tidak boleh perang. Justru melakukan di bulan tersebut dosa besar. Namun nanti ada ayat yang mencoba menjelaskan apakah ini hukum yang mati, hukum yang baku. Ternyata ada sahabat nanti yang berperang di bulan Rajab. Langsung dicemooh oleh sahabat-sahabat yang lain, kalian dapat dosa besar, kalian sedang melanggar perintah Allah. Nah, ternyata langsung Allah yang membela ketika itu, menurunkan ayat yang berikutnya, bahwa ketika kalian diperangi oleh mereka, jangan diam, balas walaupun di dalam bulan haram ini. Artinya tetap kita bisa membela diri. Kenapa? Karena ketika orang-orang kafir di masa tersebut mengetahui bahwa bulan haram, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, umat Islam dilarang untuk berperang, justru orang-orang kafir tadi menyerang, dimanfaatkannya kekosongan ini. Akhirnya ada yang mencoba untuk membela diri, namun di sisi lain para sahabat yang lain mencemooh, menggunjing bahwa si A ini melakukan dosa besar. Langsung Allah bela dengan ayatnya yang lain, bahwa dibolehkan masih membela diri di dalam bulan haram ini, asal jangan mulai. Kan ada di dalam sejarah itu mencatat bisa dari umat Islam ini menawarkan berislam. Ketika kalian tidak mau menerima dengan Islam, kita perang. Artinya kan mengajak orang untuk berperang jadinya tuh, karena memberikan tawaran tadi. Nah, tapi kalau untuk bulan Muharram, risalah tersebut, surat tersebut tidak boleh dikirim. Kenapa? Karena dilarang untuk kita yang memulai. Tapi kalau musuh yang memulai bisa. Baik.
umat Islam tidak dibolehkan membunuh, mengusir dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu, dan dilarang melampaui batas. Nah, sudah tadi lah. Baik, kelebihan. Nah, Nabi Muhammad juga telah mengeluarkan instruksi yang jelas untuk memberikan perawatan terhadap tawanan perang yang terluka. Bisa pian bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berperang, secara fisik terjun ke lapangan, bahkan di sop yang pertama di medan perang tersebut beliau. Tapi menjaga kondisi hati itu sangat luar biasa para sahabat dahulu lah. Kenapa? Karena instruksinya ketika melihat tawanan yang terluka itu diobati, Pak. Kada masuk gimana sistem perang kita enggak ini. Kalau kita justru melihat musuh terluka, mati, bahkan apalah bahasanya yang lebih tajam, senang, atau justru dicari-cari supaya musuh itu binasa tadi. Kalau di sini Rasulullah justru menginstruksikan kepada tawanan-tawanan tersebut yang terluka itu diobati. Perang selesai, kemudian prajurit musuh ada yang tidak bisa lari dikarenakan lukanya tadi, itu ditangkap, dijadikan sebagai tawanan, entah nanti ke depannya ditukar dengan umat Islam yang tertangkap di sana atau diganti dengan denda, pilihannya. Nah, tapi dalam kondisi tersebut diobati, musuh-musuh tadi diobati, tidak dibiarkan dengan luka-lukanya tadi. Islam sangat luar biasa lah. Islam sangat luar biasa. Sejarah mencatat bagaimana umat Islam saat itu menangani tawanan pertama selepas perang Badar pada 624 Masehi. Sebanyak 70 orang tawanan Mekah yang ditangkap dalam perang itu dibebaskan dengan atau tanpa tebusan. Ada 70 tawanan yang dibebaskan. Sebahagian ada yang dengan bayar denda ditebus, sebagian ada yang dibiarkan. Itu rahmatannya itu sangat luar biasa. Namun kita perlu waspada dengan cerita-cerita jihad perang ini. Kaum liberal itu mereka coba mengangkat Islam adalah agama perang. Di dalam kitab sucinya menceritakan tentang perang, kita jihad. Di dalam perkataan nabinya menginstruksikan untuk jihad perang. Jangan terkecoh di situ kita. Peperangan ini terjadi ketika mereka itu menolak. Ketika mereka menolak untuk untuk memeluk kepada Islam, kemudian ditawarkan lagi, bagaimana kalau kalian bayar denda, bayar jizyah. Tidak mau lagi mereka, maka peranglah solusi terakhir. Ketika tawaran-tawaran tadi tidak diterima mereka. Tapi hari ini ditanggapi oleh oknum-oknum tersebut dengan kalimat Islam adalah agama perang, sedangkan mereka adalah agama kasih. Kita bisa lihat di Nusantara bagaimana mereka masuknya ke sini dengan senjata. Justru kebalikannya nih. Nah, kebalikannya daripada kenyataannya. Dari judul, dari letterliknya, agama kasih. Tapi justru masuk ke wilayah-wilayah dengan senjatanya, dengan ancamannya. Islam yang sudah nyata rahmatan lil alamin justru dipertajam dengan kalimat agama perang. Kalimat-kalimat ini disuguhkan untuk kita yang sudah beragama Islam, supaya kita akhirnya terkikis terhadap keagungan Islam. Perlu hati-hati. Ada lagi mereka coba, nah, ini ada anak kawan kita, keberkahan dari COVID Corona tadi, lalu pertemuan perkuliahan menggunakan online. Di situ baru ketahuan, Bapak. Di situ baru ketahuan anaknya ini sudah mulai pemahamannya ke arah liberal tadi. Kenapa? Karena gurunya mendoktrin demikian. Kawin antar agama, kemudian
siapa pelaku pembunuhan, siapa pelaku narkotika, bandarnya di Indonesia, semua umat Islam jadinya. Selalu disudutkan, jauh dari materi yang dibahas di dalam perkuliahan. Tujuannya apa? Ini memang demikian. Jadi perlu hati-hati anak-anak generasi kita. Bukan tanggung-tanggung universitasnya. Sudah anaknya tadi sudah dengan orang tuanya sudah berbeda pendapat. Nah, namun dari kesalahan tadi, mengambil daripada hikmah COVID corona tadi, orang tuanya bisa membenahi pelan-pelan dengan anaknya. Iya, kalau disandingkan dengan kita di Indonesia, mayoritas muslim, akhirnya pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku maksiat didominan oleh kita. Benar. Tapi kalau kita sandingkan dengan Eropa, justru siapa pelakunya di sana? Umat Islam kan? Jadi standar pola pikirnya itu salah, penyandingannya itu salah, neraca berpikirnya salah di situ. Akhirnya dengan dua golongan tadi kita perlu berwaspada, tiada lain. Kita sebagai hamba la haula wala quwata illa billah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dipeliharakan. Kita sudah merasa Islam, ternyata Islam menolak kita, ini yang kita khawatirkan. Berlimpatan di dalam beribadah, berlimpatan di dalam menjunjung perintah, hati-hati juga. Jadi kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana di dalam doa kita ketika kita sholat 17 kali kita ulang, mohon kepada Allah benar-benar ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, yang benar, seperti itu. Kita perlu waspada. Baik. Sudah waktunya? Masih? Iya. Kalau masih ada kesempatan bisa kita diskusi atau ada 5 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan bisa nih untuk 5 menit mengenai masalah jihad atau qital tadi. Mohon maaf sebelumnya bila ada yang kurang sepaham. Jadi ini hanya sekadar membuka wawasan, bukan pendoktrinan. Kenapa? Karena ulun pernah langsung ketemu dan diskusi, bahkan bisa dikategorikan bukan diskusi lagi tapi debat itu namanya. Sebenarnya yang dibolehkan di dalam agama kita adalah mudzakarah, diskusi. Nah, tapi kalau debat, jidal itu dilarang di dalam agama kita. Kalau diskusi, mudzakarah itu membuka wawasan. Yang satu pemahaman jadi 2, 3 dan dipilih di situ. Dan pilihannya tadi bebas untuk dipilih. Itu mudzakarah. Tapi kalau jidal tidak sepaham, maka salah orang tersebut. Tidak sependapat, maka salah orang tersebut. Itu jidal namanya. Jadi kemarin sempat dibikin jadi status Ustadz Setan telah menebarkan bahwa titik-titik tidak boleh ditegakkan. Jadi kalau kalimat setan disematkan ke ulun sudah biasa malah. Ustadz Setan bilang. Kenapa? Karena kita tidak mau pahaman agama kita tadi diobok-obok demikian. Jangan sampai giroh kesemangatan kita tadi oper. Ternyata beliau tidak mau menerima dengan pahaman tersebut. Akhirnya dengan kalimat tersebut beliau tebar di sosial media. Ustadz Setan telah menebarkan bahwa titik-titik tidak perlu ditegakkan. Jadi sudah biasa aja itulah perbedaan pendapat. Silakan kalau ada yang mengganjal atau menambahkan juga bisa dari pengalaman atau dari referensi lain. Kalau tidak ada kita cukupkan dengan bersama membaca doa kafaratul majlis, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.